Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali tatap mata pada malam hari ini ada satu pertanyaan dari saya. Sudahkah Indonesia merdeka? Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Tapi sebenarnya kalau ditilik dari pembukaan Undang-Undang Dasar, bisa dikatakan Indonesia belum merdeka. Karena apa? Undang-Undang Dasar pembukaan sudah mengatakan dan perjuangan pergerakan bangsa telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Kita belum masuk. Ya, berkaitan dengan pemilu, dengan keadaan Indonesia yang seperti ini, makanya jangan sampai salah pilih. Karena apa? Pemilu ini sama dengan rumah tangga. Kalau kita salah pilih, bisa jadi masalah. Betul? Tapi juga ada perbedaannya antara pemilu dan rumah tangga. Ya, kalau Anda pemilu, ya kan, pemilu sekali coblos 5 tahun bisa jadi masalah. Tapi kalau rumah tangga, masalah itu datang kalau 5 tahun cuman sekali coblos. Oke, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Akbar. Terima kasih, Barasi. Jangan berisik, majikan pembantu lagi ngobrol. Hai, selamat malam pemirsa. Selamat datang di acara Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Nah, salah seorang yang juga bertarung di pemilu tahun 2014 ini adalah seorang yang tentu saja tidak asing lagi buat kita semua. Iya, saya pikir nih termasuk generasi artis pertama deh yang masuk ke dunia politik. Dia menjadi caleg, kemudian menjadi pemimpin daerah, dan kemudian nyalek lagi. Saya mau tanya dulu dengan 3 sahabat saya, kira-kira tahu nggak siapa tamu yang kita undang malam hari ini? Saya tadi udah kasih sedikit tunjuknya ya. Petunjuk. Dia termasuk generasi pertama artis yang terjun dunia politik. Generasi pertama udah tua, Ya. berarti udah tua generasi pertama. Ya, maksudnya setelah era reformasi, setelah 99. Langsung aja dulu, cowok cewek. Cowok, bintang film hebat, pemain laga, jago bela diri. Dia sempat menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Kalau nggak tahu, Komeng pasti tahu. Iya tahu dong. Siapa, Meng? Siapa? Haji Dudung. Ya udah, ini dia. Siapa dia? Bukan, paham kan siapa? Komen pasti tahu, pasti Ya, tahu. Pak, itu juga pas baru lihat gambarnya. Baru Siapa? tahu. Siapa? Nggak Siapa? tahu. Biasa dia mah agak Udah lihat kurang gambarnya nggak wawasannya. tahu, apalagi nggak lihat. Ya pemirsa, saya panggilkan Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf. Kang Dede, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Welcome back ke dunia politik. Atau memang sejak dulu darah Belum. politik selalu mengalir? Belum pernah meninggalkan. Saya tadi kalau nggak salah ketemu anak-anak Unpas. Mana nih anak-anak Unpas? Ini dari Bandung. Wow. Dari Bandung. Jadi sudah sangat akrab dengan wajah pemimpin dari kota Bandung ini. Banyak loh fansnya loh. Oke, Kang Dede silakan. Halo, kabar? Di singgah sana. Halo. Apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Di mana? Silakan Kang, di sini. Oke. Tempatnya Tumeng. sudah disiapkan. Tempat istimewa. Orang sukses. Meng. Kenal nggak dia? Orang sukses. Kenal nggak? Pernah dengar nggak? Tahu Pernah kenapa dengar? bisa sukses? Karena menggunakan nama-nama yang hebat. Maksudnya? Ya seperti Gajah Mada. Kan menggunakan nama gajah. Oh iya, tadi kan ada macannya ya. Dia macan. Macan Effendi. Contoh lain? Prabu Siliwangi. Siliwangi, Oh, macan. si singa Mangaraja, Singa Mangaraja. ayam buruk gitu. Wah, itu kan Pasti nama- sukses. Sukses. Lu juga kalau mau sukses harus menggunakan nama itu. Apa kira-kira? Pakai nama apa? Lu bagusnya tikus got.
Jahat banget Bapak. Ih, masih lama. Kalau jahat tuh saya rampok, Bu. Gini ya, ini coba, ini Kang Dede ini dunia artis. Kita kan banyak ya wawancara artis ya. Ini salah satu yang istimewa. Karena apa? Sudah malang melintang di dunia politik, sudah banyak, bisa dibilang banyak mengalami asam garam, suka, duka, gembira, keji, jahat, baiknya dunia politik. Dan malam hari ini sedikit banyak kita ingin mendengar pengalaman politik seorang Dede Yusuf. Kang Dede, saya ingin tanya nih Kang. Kang Dede itu anggota DPR, wakil gubernur Jawa Barat, lalu kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, tapi kemudian tidak terpilih dan sekarang balik lagi menjadi caleg dari daerah Jawa Barat ya Kang ya. Banyak orang dengan sinis mengatakan Dede Yusuf karirnya tidak lagi bersinar. Bagaimana Kang Dede menjelaskan tudingan sinis ini? Sebetulnya mesti dipertanyakan adalah Kang Dede kenapa setelah misalnya gagal dalam pilkada, kenapa nggak jadi artis lagi? Dan bisa duduk di situ sama Komeng. Wah, sip itu. Terus saya duduk mana nih, Meng? Ya, lu di kolong. Bukan duduk itu namanya. Jarang-jarang ini acara masih menghormati lu. Segala cleaning service duduk di sini nih. Menghina kalau nggak saya bersihin juga nggak bersih itu. Halo. Iya, Bu. Maaf, Bu. Serius. Lanjut Kang Dede, jangan biasa kalau di program ini memang istimewa Ya, karena ada, selain ada mewakili suara pemilih, suara perempuan, ada juga suara gaib. Saya 20 tahun sebagai artis atau selebriti, selalu pernah merasakan yang namanya up, juga merasakan down. Ekonomi juga begitu, ada up, ada down. Tapi kita punya komitmen. Nah, ketika terjun di dunia politik, maka komitmen kita adalah bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat. Banyak loh dulu yang mengharapkan seorang Dede Yusuf ini ketika menjadi wakil Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat, terus kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi sayang kemudian tidak menang dalam pilkada kemarin sehingga melihat wah kok bisa ya? Dan ini dianggap sebagai seorang Dede Yusuf tidak memiliki kesabaran dalam berpolitik karena nggak mau nunggu dulu gitu. Mungkin kalau menunggu artinya menjadi wakil gubernur lagi 5 tahun lagi, lalu kemudian mendapatkan peluang lagi yang lebih Jadi tepat gubernur, gitu ya. at least saya bilang waktu itu ya, kenapa seorang Dede Yusuf harus buru-buru menjadi seorang menantang incumbent jadi gubernur? Padahal 10 tahun jadi wakil gubernur, 10 tahun jadi gubernur itu udah di tangan. Ya, kalau pengen bicara aman demikian. Tapi kalau ingin membicarakan amanah buat rakyat, maka kita harus mengambil sebuah sikap. Karena seorang wakil kepala daerah itu tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa membuat sebuah program, dan tidak bisa mengambil sebuah kebijakan. Ya, kebijakan itu diambil oleh kepala daerah. Oleh karena itu ya tidak ada cara lain selain kita mengambil sebuah kebijakan, dan proses itu namanya politik. Per 5 tahun sekali. Mas Dede ini kalau menurut Betul. saya belum. Oke. Lucu. Iya. Dua pertanyaan Punya aja. saya diambil nih. Bikin buku kapan bikinnya? Oh, nggak ada buku. Ini kayaknya doyong ke sini nih, Meng. Dibenerin, Meng. Kayaknya doyong Nggak gini, bisa Meng. apa udah dari lahir kayak begini. Dia harus memandang tuh. Iya, Orang Gak keren. apa-apa, saya senang sama Mas Komeng hari ini. Bajunya sama dengan saya, warna biru. Oh iya. Karena baju yang warna yang lain nggak ada, dia cuma punya ini, Bang. Enggak, ini tadinya putih. Minjem pula. Ada yang milok anak SMA. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, Mas Iya. Dede ini orangnya setia nggak sih? Itu pertanyaan Secara yang global. terlalu Secara global. spesifik ya. Karena buat saya setia itu cuma satu. Pertama kepada agama saya, tanah air saya, dan keluarga saya. Kalau politik, Anda setia tidak? Politik itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah katakanlah bagian daripada proses. Berarti bisa jadi tidak setia, nggak apa-apa ya? Wah, Nggak masalah. Di Nggak dunia masalah ya? ini, di dunia ini yang boleh setia cuma Charlie. Iya. Charlie setia. Ya grup B. Bukan, Banyak boleh. kenapa? Nggak ada hubungannya. ST12. ST12. Nggak sanggup bayarnya. Itu nama, Orang itu sebelah nama. saja mahal. Enggak, ini sebentar Bu Rosi. Dari Nggak apa-apa. setia tadi nggak Ditahan dulu cocok Zeda, gitu loh. ditahan dulu. Apakah tadi kan Tidak Kang Dede sesuai. udah bilang setia apa enggak? Yang jelas hentikan pemikiran ingin jadi istri kedua karena tadi udah setia ya sama keluarga ya. Lucu gak? Lucu. Soalnya ini kan dari caleg kok aku ke caleg lagi. Jadi saya berpikir beliau ini nggak setia gitu loh. Di Kita politik ada aja nggak bisa peluang, setia. Bang. Mas Dede terlalu setia. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Tatap Mata. Bagai taman tak berbunga, hanya kita
begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Dari India boleh dilirik, tak boleh dibawa. Terima kasih Anda masih bersama Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Dan malam hari ini kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang pengalaman politik, jatuh bangunnya seseorang dalam dunia politik. Bersama seseorang siapa lagi kalau bukan Yusuf Macan Effendi. Tadi pertanyaan sebelum kita jeda adalah soal kesetiaan. Sebentar Bu Rosi, masalah kesetiaan tadi kan Mas Dede mengatakan tidak bisa setia dengan politik. Saya jadi sanksi nih sama Mas Dede nih. Tadi di belakang sudah mengungkapkan perasaan, sekarang kok bilang nggak setia, gimana coba? Ini perasaan apaan sih lo? Perasaan Mas Dede. Gua mau selingkuh lagi nih, Bang. Kayaknya nih ya, kalau Gua selingkuh kawin jangan sama sama Mas Mas Dede. Belum selesai ngomong. Kalau selingkuh jangan sama Mas Dede. Mas Dede udah punya istri. Nih sama ini nih, tetangga. Belum, bukan. Maksudnya perasaan senang berada sebagai narasumber di Tatap Mata. Jangan ngeres dulu dong pikirannya, bukan perasaan begituan. Terus pertanyaannya berkaitan dengan setia apa ini tadi? Itu tadi, Bu Rosi, silakan. Ya, Saya lempar aja. jadi soal loyalitas pada partai gitu Loyalitas, ya. benar. Jadi bagaimana menjelaskan Kang Dede? Kang Dede diusung oleh Partai Amanat Nasional sebagai wakil masuk ke parlemen, kemudian menjadi wakil gubernur. Tapi ketika Kang Dede ingin menjadi gubernur, Kang Dede pindah partai ke Partai Demokrat. Sama sih birunya, sama. Tapi gimana menjelaskan? Karena politik katanya juga membutuhkan loyalitas. Sebetulnya yang perlu saya jelaskan loyalitas itu adalah kepada rakyat. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbuat sesuatu, tujuan kita adalah berbuat untuk rakyat. Bukan berbuat untuk partai, berbuat untuk rakyat. Partai itu adalah sebuah alat untuk mewujudkan kecintaan kita kepada rakyat. Ketika menjadi wakil gubernur di PAN, terus kemudian Kang Dede masuk ke Pilkada untuk menjadi gubernur Jawa Barat dengan Partai Demokrat. Kang Dede nggak terduga loh, saya sendiri sempat kaget karena berbagai survei mengatakan Kang Dede ini adalah calon yang akan dimenangkan berdasarkan survei nomor 1 waktu itu. Tetapi ternyata quick count dan kemudian hasil perhitungan KPU secara manual juga menempatkan Kang Dede bahkan di nomor 3. Masih kalah dengan pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Mas Duki. Kang Dede waktu itu memang bertepatan dengan dihajarnya isu korupsi yang terjadi pada Partai Demokrat. Menyesal nggak bergabung dengan Demokrat? Sebetulnya nggak perlu ada kata-kata menyesal. Karena tadi kan di dalam perang itu kan selalu ada yang namanya tsunami. Tsunami itu ketika perhitungan kita sudah 99% sudah kita lakukan, maka ada yang namanya 1% itu takdir. Nah, namanya belum takdir. Garis tangan tuh ya? Itu namanya garis tangan. Tapi kekalahan Mas Dede waktu di Jawa Barat gubernur tuh merasa nggak? Nih gara-gara Demokrat kena isu korupsi Hambalang, Wisma Atlet, jadi berimbas pada kekalahan sebetulnya sih memang banyak faktor ya. Masyarakat Jawa Barat itu kan 45 juta. Pemilihnya saja ada 26 juta. Itu sudah hampir satu negara Malaysia itu. Ya. Ya kan? Kantong Jawa Barat yang gede ya? Kantong Jawa Barat itu memang sangat besar sekali. Artinya ketika kita dengan effort kita yang sangat terbatas, lalu kita harus memenangkan sekian juta-juta suara, itu tidak mudah. Nah artinya bagi saya tidak ada penyesalan, karena kebetulan saya orang bela diri, saya seorang pesilat, saya orang yang dibesarkan dalam dunia bela diri. Jadi bertarung itu adalah suatu hal yang wajar. Kalah menang itu adalah suatu hal yang wajar. Karena apa? Tujuan utamanya bukanlah jabatan. Kalau ingin sekedar menjabat, diem aja, dikasih jabatan. Tapi tujuannya adalah bagaimana ide saya, gagasan saya untuk mampu merubah Jawa Barat ini bisa tersalurkan. Dan itu harus berperan. Oh, Bang. Oh, kalau menang itu biasa. Iya. Baru begitu. Makanya kalau mau bertanding ya kan, kalau mau bertanding jangan dipikirkan kalah menang. Kalah menang itu biasa. Tapi kalau sudah tahu kalah ngapain bertanding? Ya gitu makanya. Tanya Melon ya, lomba-lomba apa yang nggak keringetan? Lomba apa? Ayo. Lomba-lomba? Oh, salah. Apa? Lomba renang. Nggak pernah ada yang keringetan. Berbicara soal keringetan ya, memang dunia politik itu harus berkeringat ya Mas Dede ya? Ya, harus berkeringat dan tidak bisa ada yang instan. Kang Dede misalnya bicara soal karir politik, jatuh bangun, kemudian ada anggapan itulah meninggalkan Partai Amanat Nasional sih dan masuk ke Demokrat gitu. Ya mungkin Pak Hatta Rajasa nggak apa-apa, Kang Dede pindah ke partainya Pak SBY nggak apa-apa.
besan kan, ada hubungan keluarga, nggak masalah. Cuman mungkin di akar rumput melihat bahwa Kang Dede gimana menjawabnya nih? Kok kayaknya kutu loncat gitu? Begini, saya jelasin satu hal aja. Ketika seseorang menjadi pemimpin dimanapun itu juga, seorang RT, seorang RW, seorang kepala desa, atau seorang camat, maka dia harus menanggalkan jubah partai. Dia tidak boleh lagi berkelompok, dia tidak boleh lagi menjadi orangnya dari anu gitu. Dia harus menjadi bapak dari semua masyarakat. Karena di Jawa Barat itu warga Jawa Barat ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu. Itu semua adalah rakyat Jawa Barat. Dan ketika saya berbicara bahwa saya ingin mensejahterakan rakyat Jawa Barat, maka saya harus berdiri di atas semua golongan. Jadi sekali lagi, tadi saya katakan, ini bukan soal mengkhianati siapa-siapa, tapi ini adalah bagaimana upaya kita ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Gini, saya rasa Kang Dede ada poinnya, dan ini pelajaran yang sangat baik untuk para politisi, terutama mereka yang selama ini belum punya pengalaman di bidang politik gitu. Apa yang bisa membuat seorang politisi kemudian mengatakan pada partainya, saya keluar dari partai ini meskipun Anda telah mengusung saya untuk jabatan tertentu? Sebenarnya sederhana aja ya, Rosia. Kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar lagi, ya, maka kita memerlukan banyak dukungan. Apakah Kang Dede ingin mengatakan bahwa PAN tidak terlalu besar untuk merangkum atau menjadi kendaraan untuk gagasan besar seorang Dede Yusuf? Untuk gagasan besar ya? Oh, oke. Ya. Bahwa setiap seorang politisi harus memiliki gagasan besar dan dia kemudian memilih kendaraan mana yang dapat memuat gagasan besar. Ya, itu. kita Saya tahu rasa kan itu masuk akal. di dalam undang-undang itu kan juga jelas kan bahwa untuk mencapai sebuah sebuah pemilihan itu maka dibutuhkan minimal 20%. Kang Dede pernah merasa nggak, gimana ya saya mengatakan ini, pernah menduga nggak bahwa Partai Demokrat bisa sejatuh ini ketika dulu begitu luar biasa kemenangannya dalam pemilu di 2004, 2009 terutama, dan kemudian saat ini yang begitu melorot drastis, semua survei mengatakan bahwa Demokrat pasti kalah. Pernah menduga nggak hal terburuk seperti ini pernah terjadi di Demokrat? Ya, semua partai besar pernah mengalami masa dia akan jatuh dan pernah mengalami juga dia bangkit. Sebentar, Bu Rosi, ini perjalanannya menarik ya, dari caleg, wagub, karena nggak kepilih, nyalek lagi, gitu kan? Karena kalah akhirnya nyalek lagi. Tapi yang lebih menarik adalah di Bandung ini permasalahannya banyak, termasuk anak muda kan, permasalahan geng motor misalnya, sampai sekarang itu belum terselesaikan. Anda waktu itu masih menjabat sebagai wakil gubernur, dan sekarang Anda kalah menjadi gubernur, Anda kembali lagi menjadi seorang wakil rakyat. Wakil gubernur aja belum bisa gitu loh menyelesaikan masalah kecil lah, geng motor lah, apalagi ngurusin rakyat yang segitu banyak menjadi seorang legislatif. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ya Pak, nanti dijawab Kang Dede, saya kasih kesempatan. Biar kita jeda dulu, kami kembali saat lagi hanya di Tatap Mata. Dirijek aja, pacar yang tak setia, usah ditanggapi, dimaafi malah nyapi, kau mengajak happy-happy. Hey, kata kau malu, tanpa basa-basi kau mengajak happy-happy. Terima kasih Anda masih bersama di Tatap Mata, menguak fakta dengan canda. Dan tamu istimewa kita malam hari ini adalah Dede Yusuf, atau nama lengkapnya Yusuf Macan Effendi. Nah, tadi Kang Dede udah bercerita soal kiprahnya, jatuh bangunnya di dunia politik ya. Dan saya rasa Kang Dede ini kalau dari latar belakang artis yang terjun di dunia politik termasuk yang cukup lengkap lah pengalaman politiknya. Untuk generasi seumuran Kang Dede gitu. Nah, Zeda tadi mau nanya soal persoalan Bandung Geng ya. motor Geng itu motor belum yang memang selesai. Itu mencemaskan. masalah yang tidak terlalu besar menurut saya. Wakil gubernur aja masih belum bisa menyelesaikan, apalagi menyelesaikan masalah rakyat gitu loh. Sebagai seorang wakil rakyat, saya rasa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari sekedar geng motor. Ibu nanya kayak mau nari, Bu, gini-gini, Bu. Dia kalau di rumahnya kan beli muter-muter. Ngapain tuh? Bohlam, muter. Masa muter yang lain? Ini pendalaman karakter, Pak. Oh, iya. Pendalaman karakter. Iya, Jadi Tidak, harus, yuk kita dengar dulu yuk Kang Dede jawab yuk. harus sesuai karakter kalau punya. Oke, geng motor itu sendiri juga adalah bagian daripada rakyat kita. Kalau Zeda nanti satu saat ketemu dengan apa yang sudah ditangkap-tangkapin oleh polisi, ternyata geng motor itu banyak yang anak-anak SMP. Kira-kira mereka mau ditembakin gak nih? Kan tentu susah juga kan?
Karena ini adalah bagian dari masyarakat. Maka kuncinya daripada pencegahan ini adalah kita berbicara pendidikan secara holistik. Bagaimana mendidik dengan baik, termasuk juga tayangan-tayangan itu supaya tidak menjurus kepada kekerasan. Dan saat ini di kota Bandung sudah diterapkan jam malam, benar ya? Jam 12 malam itu tidak boleh keluar atau nongkrong. Di setiap persimpangan polisi sudah ada. Ya, tapi tentu tangan polisi tidak bisa sebanyak itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Harus bekerja sama dengan masyarakat. Itulah konsep zaman dahulu tuh kita ada yang namanya siskamling, harus diberdayakan kembali. Artinya Mas Dede sudah merasa berhasil belum untuk mengatasi permasalahan anak-anak muda, geng motor? Karena Belum, faktanya kan? di lapangan masih Belum, sering terjadi. karena kan saya belum jadi kepala kerusuhan. daerah waktu itu. Makanya waktu itu mau jadi gubernur. Tapi Anda sudah menjabat sebagai wakil gubernur kan di situ? Nah, itu pemenangnya masih belum banyak. Ya sama aja Pak, sudah menjabat wakil gubernur, itu kan membantu gubernur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah itu. Jadi nggak diem aja dong, ikut kerja dong. sama Gubernur gubernurnya. kadang-kadang ngasih tahu juga nggak denger. Kayak saya gubernur liwat nih, saya ngomong udah diem aja. Apaan Kenapa? gubernur? Gubernur POC dia nggak ngerti kali ngomong gue. Orang Belanda. Gini, tapi ini satu yang harus digarisbawahi menurut saya. Jadi moral ceritanya itu adalah kadang-kadang orang kalau mengejar sesuatu jangan hanya dilihat dari jabatannya begitu, tapi apa yang dia bisa lakukan melalui jabatan itu. Jadi bukan tergantung jabatannya, tapi bagaimana apa yang bisa kita perbuat untuk rakyat melalui jabatannya. Itu kira-kira yang moral. Saya menganalogikannya begini aja lah. Saat ini misalnya Akbar dengan kegantengan yang luar biasa ini. Oh iya. Makasih Pak. Wah, saya pilih Pak. Akhirnya ada yang Saya muncul. pilih. Ada pilih beda. Saya Surabaya. Ya beda. Gak apa-apa, tapi bayangkan ada 1 juta orang penggemarnya Akbar. Asal Akbar berbicaranya pas, baik dan benar, yang 1 juta ini akan mengikuti. Tapi kalau Akbar berbuat yang tidak pas, Nggak tidak pernah baik, dan dia. tidak benar, ini 1 juta orang ini pun akan Nggak mengikuti. pernah bener. Kalau nggak benar bukan mengikuti, Tetap mengikuti. menimpuki. Ah, salah Pak, tetap mengikuti. Buat apa? Tetangga gue kemana-mana selalu diikuti. Padahal dia berbuat tidak baik, nyopet misalnya. Diikuti Itu memang sama. dikejar, itu namanya. Ya sama kan diikutin juga. Beda. Sebenarnya ya Kang Dede dengan jadi anggota DPR, terus kemudian wakil gubernur, nggak jadi di gubernur, terus nyalek lagi dan kemudian terpilih sebagai anggota DPR, itu turun derajat nggak menurut Kang Dede? Enggak. Jadi kalau saya katakan demikian, mungkin dulu kita pernah dengar Pak SBY itu pernah juga mencalonkan sebagai wakil presiden dan gagal. Gagal. Ya. Lalu kemudian dia berikutnya dia menjadi presiden hingga 2 kali. Lalu kita pernah mendengar Barack Obama dulu juga pernah menjadi senator, dia mencalonkan, dia gagal juga. Tapi kemudian dia menjadi presiden. Ahok, wakil gubernur DKI, dulu pernah menjadi bupati, mencalonkan untuk Gubernur Bangka Belitung. kalah juga. Ya. Jadi di dalam politik itu nggak ada yang istilahnya namanya mati. Dia bergerak terus karena ada tujuan yang lebih mulia di depan. Dan saat ini tujuan yang lebih mulia bagi saya adalah rakyat Jawa Barat yang mendukung saya. Ada 5 juta pemilih saya kemarin yang berpikir, Pak Dede, ayo dong maju, bantu kami untuk berbicara kepada presiden, berbicara kepada menteri dan yang lain-lain. Ini adalah suara yang harus saya pegang. Itu yang harus saya lakukan. Oke, Mas iya. Dede ini kan pernah menjabat sebagai wakil gubernur ya. Pastinya tahu banyak tentang permasalahan yang terjadi di Bandung ya. Permasalahan belum selesai ngomongnya, belum. Permasalahan yang tidak terselesaikan Oh ke maksudnya. sana Kang Dede, saya Kang Guru. Sana bicaranya. Saya Jadi Kang. permasalahan yang tidak terselesaikan sampai detik ini yaitu tadi masalahnya contohnya adalah geng motor. Sedangkan pemilih terbanyak 40% itu kan dari anak muda semua gitu kan di Bandung. Ini perubahan apa yang Anda tawarkan kepada mereka? Kalau faktanya di lapangan sampai sekarang nggak ada perubahan, itu geng motor masih aja ada. Ya, geng motor itu adalah bagian dari permasalahan yang ada. Masih ada masalah pengemis, masalah sampah. Geng motor nggak penting berarti ya? Bukan, itu bagian dari permasalahan. Kalau misalnya kita lihat masih banyak permasalahan juga yang lain sama besarnya. Dan saat ini, sekarang kalau kita berbicara kepada anak muda, kita berbicara adalah bagaimana partisipasi anak muda kepada pemilu ini penting. Kenapa? Karena nanti akan meloloskan orang-orang yang memiliki satu Betul. dedikasi. Ya. Jadi bukan sekedar ngerame-ramein saja. Berarti perubahan yang Mas Dede tawarkan ke anak-anak muda ini adalah perubahan
Dimana dulu suaranya sedikit, sekarang yang milih jadi banyak ke Mas Dede. Itu perubahan yang mau ditawarkan ke mereka ya gitu. Enggak, itu Ya gini Zeda jangan sinis dong. Gini Enggak, kan. ini kita trauma aja. Ini lagi masa-masa kampanye gitu. Kita mengharapkan perubahan yang real, bukan perubahan suara yang Bu, awalnya ini dikit nggak menjadi berbobot nih. banyak, bukan gitu. Ini nggak game motor lagi, lu mau jual spare part kali ini. Ini mewakili anak muda. Coba nih saya bertanya boleh Bu. Saya yakin kalau Kang Dede ini nggak bermodal besar. Nggak, ya Tapi udah. berbadan besar. Mau udah payah ya. Aku senang. Zeda dibilang pertanyaan yang nggak berbobot. Berarti ini Biasanya nggak pasti berbobot ya, baru kali ini nggak berbobot. Bisa lebih berbobot. Ayo Nih, tunjukin, Ini Mek. mewakili Dengar ini. Oke. anak muda. Kalau nanya tuh begini nih. Bukan masalah Silakan begitu. sebagai seorang Kang Dede ini Coba, kan coba. begitu lekatnya dengan Jawa Barat, pernah jadi wagub dan juga dapilnya sekarang ada di Jawa Barat. Serius, Oke. serius. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung dan orang banyak menyebut Bandung itu kota kembang. Kapan nanyanya, Nah, buruan? gitu. Pertanyaannya, saya ulangi lagi. Bandung adalah terkenal dengan sebagai kota Iya, kembang. kapan nanyanya? Zeda sabar dong Orang-orang Zeda. ini lagi aja ini dari lagi tadi. nyari pertanyaan bukan nyari ribut. Nyari pertanyaan. Nanya. Bar lama-lama gue ceraiin ya. Ini nih. Oh, ini nih gue ceraiin. Tapi saya Tanya. usul kalau gayanya Tanya. seperti ini cocoknya memang jadi anggota legislatif. Nah, Cocok. tuh kan. Begitu. Bagian apa? Cocoknya bagian apa? Komisi berapa? Cocoknya? Enggak. Silakan Mas Komeng. Nah, silakan. Ayo nanya, serius. Jangan Sabar. diganggu nih ya. Zeda tahan emosinya. Emosi, bikin emosi, biar biar jangan Komeng nanya. jawab Jangan dulu. diganggu. Ya, Akbar juga diam. Bu, biar Saya saya nggak ganggu, Bu. biar saya nggak ganggu, kacanya saya tutup ah. Jadi Kang Dede ini, wah pokoknya orang betul-betul udah Jawa Barat banget sebagai Kang Dede. Dan ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Bandung sudah sangat terkenal sekali sebagai kota kembang. Pertanyaannya, Bandung itu kembang apa itu? Aduh, saya sudah bela-belain situ ya kan. Ini sudah saya cegah buat ganggu. Saya kira pertanyaannya berbobot, ya kan? Ternyata kembang Bandung kembang apa? Kembang api. Lu ngomong kayak hujan gerimis. Ya Jangan kan gitu. orang belum ada yang tahu Pak sampai sekarang. Bandung Siapa kota tahu kembang. Kang Kembang Dede apa tahu. ini? Tapi siapa tahu Kang Dede tahu. iya, Ya, dari tadi Nanya nggak pernah benar dari tadi bikin emosi aja. Nggak apa-apa, sebab kadang-kadang kalau bertemu dengan masyarakat ada juga yang model-model Betul, pertanyaan seperti ini. Tuh, dengerin. Kembang apa? Kembang apa? Tapi Coba. saya mau jelasin sedikit ya. Ya, terutama kalau misalnya ke tempat rehab mental gitu kan banyak yang kayak gini. Oh iya Silakan. emang. Pernah gitu. Suntik mati aja saya. Ayo, Kang. Bandung kan kembang. Kalau Bandung kan kembang api, kamu kembang kempis. Padahal lu kembang bangke. Yuk, Kang Dede mau jawab. Ya oke. Kita kembali ke Bandung dulu sebagai ibu kota. Kembangnya Jadi kan kita tahu dulu, harus mengetahui dulu namanya otonomi daerah itu. Ada yang namanya gubernur, otoritanya adalah provinsi. Tapi ada yang namanya bupati dan wali kota. Otoritanya adalah kotanya atau kabupatennya. Jadi semua bentuk tata ruang, lingkungan atau apapun juga membuat taman dan sebagainya tergantung kreativitas si wali kota atau bupati. Utamanya kalau kota itu harus pas nyarinya orang yang paham tentang kreativitas karena kuncinya kota itu adalah tata ruang. Jangan yang paham tentang taman. Tuh, dengerin. Berarti lu nggak bisa tidur di taman lagi ya, Bar. Bisa. Kenapa, Bu? Gak nyambung jawabannya ya. Nerangin. Bu, ada saudara yang meninggal, Bu, kayaknya, Bu. Tenangin ya, Mek. Minum. Kopi luwak, kopi luwak. Mukanya. Ngerti gak? Sabar Bu, sabar. Kayaknya gua nggak boleh orang pejabat ngomong, kayaknya gua nggak boleh dengerin. Iya deh, ada Bu rakyat kayak gini tuh ada. Iya, tadi pakai Ada bilang. mewakili rakyat yang kayak Mewakili gitu yang rakyat bengong juga aja loh. Bu, ya kan? Gua mana batik udah minjem sama Pak RW masih juga. Nggak percaya. Lo nggak lihat sih tadi mukanya? Nah, Kayak ngerti. paham. Jadi kita nggak boleh tidur lagi di taman. Tadi kan gembel diusirin ya. Nggak boleh lagi. Enggak. Udah. Serius sekarang nih, Mbak. Makanya kalau dikasih kesempatan ngaco nih, Bu. Ini saya kembalikan lagi kepada ibu ini. Jadi makanya tidak bisa dikembalikan itu ke saya? urusannya wali kota kalau mau ngurusin geng motor. Ya. Nah, nanti dari atas ngasih tahu tuh. Paling Berarti mau nggak ada support kerjaannya uang. dong. Oh, itu dia Pembagian wewenang, Bu, namanya. memberikan program atau langsung memberikan uang. Tidak bisa langsung gubernur dan wakilnya mengurus sesuatu karena ada bupati, wali. Nih,
Hah? Bang, kali ini bener gitu Mas. Cerdas. Yang beneran gue. Di gedung sate tuh 5 tahun. Ngapain? Jual obat. Enggak, ini serius. Ya. Yang tampangnya gini nggak ngerti, Meng. Lu ngerti. Susah deh. Aduh ya ampun, udah dieditnya gue sampai jongkok kaget. Ya, ibu jongkok kan anak seneng, Bu. Saya mau tanya, pandangan Kang Dede, kalau ada pejabat publik yang masih isi iklan, Kang Dede kan dulu juga bintang iklan di mana-mana. Waktu jadi pejabat publik, berhenti nggak iklannya? Berhenti, saya berhentiin. Berhenti ya? Saya berhentikan. Kalau masih ada pejabat publik yang tetap ikut iklan gitu, menurut Kang Dede gimana? Memang di dalam undang-undang tidak diatur, dilarang, tetapi ada yang namanya kepatutan atau etika. Artinya begini, ketika saya sudah dibayar oleh negara untuk menjadi pejabat publik, ngurusin rakyat, ya mestinya saya nggak usah ikut main-main film lagi atau iklan lagi. Karena itu adalah bagian dari etika, kepatutan. Kepatutan dan kepantesan ya. Bukannya ngurusin rakyat, malah jangan-jangan sibuk casting. Itu. Tapi ini sebagai wakil rakyat ya, mau mencalonkan lagi sebagai wakil rakyat. Ini Mas Dede bakalan ikut konstitusi atau konstituen? Tapi sebentar, jangan jawab dulu. Ngerti nggak konstitusi-konstituen apa? Kayak gini lah ditanya. Pasti ngerti Tahu lah. nggak artinya? Tahu lah. Konstitusi apa, konstituen apa? Itu dua-duanya merek tas ibu-ibu. Bukan, buka kamus. Ya, sebentar. Itu nanti dijawab. Sama Zeda, saya mau lihat dulu nih ya, fenomena artis dan caleg. Sebenarnya mana sih yang lebih enak? Kenapa yang udah jadi anggota legislatif masih terus tergoda untuk hidup seperti artis atau kerja seperti artis? Mana yang lebih enak? Caleg atau anggota DPR atau artis? Ini dia kata masyarakat. Jadi artis tuh. Jadi artis dong. Kalau saya mending jadi artis. Jadi artis ya. Saya mau jadi caleg. Jadi artis aja sih ya. Kalau dibandingkan dengan caleg menurut saya Lebih gampang sih, soalnya modal berani doang aja kalau misalnya jadi artis. nggak pusing gitu ya, nggak ribet. Terkenal terus. Nggak ada beban untuk janji-janji ke masyarakat. Duitnya lebih banyak kan di artis deh daripada di caleg. Tapi Kalau artis, kalau udah nggak laku jadi caleg. Kalau caleg udah nggak laku, belum tentu laku jadi artis. Lebih baik saya harus jadi artis dibandingkan saya nggak tahu politik tapi maksa jadi caleg. Jadi artis aja sih ya. Kan banyak duit ya. Nah, Kang Dede, enakan jadi anggota DPR atau jadi artis? Kalau bicara enak jadi artis dong. Lebih enak ya? Kenapa? Iya. Kalau Enak saya- jadi artis. Karena nggak dikejar-kejar sama KPK. Oh, nggak ada resiko seperti itu. Artis Bang, juga ya. dikejar KPK, kata siapa? Ini Banyak aja artis dikejar dong. KPK. Iya. Banyak. Oh ya, Ini kalau bukan dia hanya dikejar KPK. kalau dia Kecuali kalau dapat transferan. kayaknya dari curahan hati nih. Nggak, kan saya Jangan mau nanya memancing Komeng nih. KPK ya, Bu. Ini memancing nih. Mau nanya Komeng. Enggak. Meng, milih mana nih, Meng? Apa Jadi artis atau jadi wakil rakyat? Kan gini nih. Tadi dikatakan ada azas kepatutan kalau misal sudah jadi menjabat nggak bintang iklan. Ya. Komeng kan bintang iklan motor nih. Waktu dulu nih, Iya. saya satu naungan dengan Iya. Kang Dede. Naungan Ya. apa? Dalam satu perusahaan iklan, walaupun lain merek. Iya. Saya pernah nanya, Eh, kok Kang Dede nggak ada lagi? Oh, dia berhenti. wes. Saya Karena rasa udah itu jadi satu. wagub. Wagub. Iya. Gitu. Ah. Ini saya yang nanyain langsung. Ini saya taksinya nih. Saksinya. Saksi. Oh iya. Iya. Nah itu. Nah, sekarang yang tanyain iklan yang lain lagi sama saya. Ya, lu kan iklan ya motor lah ya. Iya. Nah, misalkan jadi artis berhenti nggak? Kok jadi artis Nah, misal jadi bintang Jadi iklan. anggota DPR anggota atau jadi DPR, pejabat Enggak. publik? kan bintang iklan motor Jadi- berhenti Ya berhenti dong. Wakil rakyat. karena jadi wakil rakyat. Ada lampu merah. Itu Pak motor. Ini gimana? Maksudnya jadi wakil rakyat. Ya, Ya, untuk berhenti. yang satu ini saya rasa ada keteladanan yang diberikan. Jadi kalau sudah kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Menjadi pejabat politik, pejabat publik, penyelenggara negara, ya udah berhenti dong. Jadi dari kehidupan artis atau bintang iklan. Ini bukan sirik sih. Tapi kalau umpamanya kontrak, Bu. Ah. Pada saat kontraknya umpamanya 2013 sampai 2014. Tiba-tiba dia jadinya 2014 pertengahan dilantik. Belum selesai kontraknya nih, Bu. Belum selesai kontraknya. Kontrak. Ya diselesain saya rasa tidak apa-apa ya, karena bagaimanapun itu ada kontrak. Waktu itu Tetapi belum selesai kemudian- juga ya, Kang? Bisa Kalau memberhentikan sendiri gitu. kontrak itu setiap tahun bisa ditinjau Serius ulang. nanyanya? Ya itu teknis lah ya. Saya rasa setiap kontrak perjanjian itu bisa dibicarakan. Tetapi moral cerita yang ingin
menjadi keteladanan malam hari ini melalui seorang Dede Yusuf ketika dia seorang artis dan kemudian berkiprah di dunia politik adalah yaitu ketika kita dipilih, dipercaya oleh rakyat menjadi pejabat publik, penyelenggara negara yang mana ada uang negara, uang rakyat mendukung atau diberikan pada kita untuk mendukung seluruh kegiatan kita, maka selayaknya dan sepatutnya kita fokus untuk kepentingan publik. Kami kembali saat lagi hanya di Tatap Mata. Pemirsa, kita sudah sampai di rangkaian perbincangan yang terakhir dan seperti biasa nih, kalau di ujung acara saya ajak main nih. Interupsi Bu. Pertanyaan belum dijawab Bu. Yang mana? Konstitusi konstituen tadi. Oke. Belum dijawab. Ini kata Ibu udah di ujung ini acara. Pertanyaan politis loh. Ini pertanyaan udah politis. Di ujung acara mau diajak main. Biasanya orang main nyari ujungnya. Ini udah di ujung diajak main lagi. Iya. Pemanasan dulu, pemanasan. Ini pertanyaan politis. Ya udah boleh. Itu oke. Kang Sebagai Dede, wakil rakyat. silakan dijawab. Mana yang lebih penting? Kok taat pada konstitusi atau taat pada konstituen? Konstitusi. Nah, tuh. Ya. Berarti konstituen nomor sekian. Karena konstitusi itu dibuat oleh rangkaian peristiwa yang mana di dalamnya adalah konstituen. Ini kan mufakat menjadi sepakat. Konstitusi kita itu ada salah satunya adalah undang-undang dasar. Kita nggak bisa hianati undang-undang dasar tersebut. Ketika sudah menjadi keputusan, nomor sekian. konstituen itu adalah bagian daripada yang membuat konstitusi. Jadi ini kesepakatan bersama. Ngerti nggak konstituen apa? Tahu. Apa artinya konstituen? Konstituen itu pemilih, konstitusi itu undang-undang. Oh, iya. Nah, Itu yang kalau undang-undang itu harus taati. Beda lagi kalau undang-undang. Kalau anak kita nyunatin situ nggak datang, nggak apa-apa dia natin. Yang penting pada saat itu disunat, saya mau lihat. Dari lahir udah disunat. Iya, Dari karena lahir para pemimpin, para politisi, dan kita semua ini adalah penjaga konstitusi. Ya, well said Mas Dede. Kita biasa nih ya, mau adu jawab cepat dengan Kang Dede. Ini saya rasa gampang banget nih jawabannya, seputar politik dan Jawa Barat. Oke, yang pertama ya, Kang Dede, benar atau salah pemilu legislatif pertama di Indonesia adalah tahun 1945? Salah. Salah, betul sekali jawabannya. Yang benar apa, Kang? Kalau tidak salah 2 tahun setelah kita merdeka. Kalau tidak salah ya. 1947. Sebelum Oh Isa dong. sorry. Tahun 50-an, tahun 50. Tahun 55, betul sekali. 1955. Itu jam. Berarti jam 8 kurang 5 menit, Neng. 1955. Tahun bar. Oh, tahun nih. Nggak Bukan jam, ngomongin beda. Oh, Ngomongin jam. Ini dua-duanya Kerjaan lu sama jadi jambret dan aja. ngomongin ini. Jawab cepat sekarang ya, Kang ya. Sebutkan kesenian yang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Polintang. Betul. Yeay. Saya ketemu orang Sulawesi nggak main kolintang. Main apa? Main telentang. Main itu namanya. Nggak boleh gitu Ya dong. enggak kan musik kan orang Ini main alat macam-macam musik. musik. Ada yang begini. Mana yang ada begini. musik apaan? Telentang. Itu kalau Jimi Hendrix main gitar sampai telentang. Tapi kemarin ada orang telentang. Kemarin ada orang telentang mati. Ya pasti mati. Kenapa? Ya orang tang ditelentang. Gimana Bar? Iya, ya. Tadi kan saya udah sempat bilang dan banyak yang tahu lah kalau Kang Dede ini kan latar belakangnya juga jago bela diri. Awalnya taekwondo ya, Kang ya? Awalnya taekwondo. Taekwondo kan, sekarang ternyata juga tergila-gila dengan Muay Thai. Tahu nggak Nah, Muay Thai? hari ini kita mau lihat seberapa jago seorang Dede Yusuf dengan keahlian Muay Thai-nya, bela diri ini. Sudah ada trainernya, mana trainernya? Nah. Wih, Sparring partnernya. Oh. yang dari piring ya, Mas? Muay Thai bukan dari piring. Itu mau naik motor ke sarung tangan. Pak, ini Mas siapa namanya? Mas Andri. Mas Andri ini trainernya Kang Dede? Iya. Jadi biasa sparring partner gitu? Iya. Jago nggak? Jago lumayan. Jago ya? Jago. Oh, berapa lama Kang Dede latihan? 3 bulan. Baru 3 bulan? 3 bulan. Tapi udah Udah ada dasarnya jadi jago. oh, udah taekwondo. Kang, Kalau udah 3 bulan bukan nggak boleh gerak-gerak dulu. Itu hamil, Neng. Hamil. Itu hamil.
Oh, lihat no badannya. Kang Dede. Coba Kang Dede peragakan Kang Dede dengan Mas Andre Kang Dede keahliannya supaya kita nggak cuma Langsung ngomong dipraktekin doang. aja, langsung dipraktekin. Langsung kita. Mana nih? Ya. Apa, Pak? Apa? Pedic belt. Apaan? Sarung. Tadi ada di sini. Lo jangan sembunyiin, mending sembunyiin. Tanggung jawab tadi. Wah. Komeng Di nih. kursinya komeng ya, di kursinya komeng ya. Ini kan buat main gini, Bar. Apa? Bukan. Ini Muay Thai ini sebetulnya bukan buat bela diri, tapi ini buat olahraga kesehatan aja. Karena di usia-usia seperti sekarang ini, kalau saya Tuh, tidak di jaga usia kesehatan, Oh, saya masih muda, Ibu, tuh. jangan gitu. Oh, iya, iya. Oh, Ibu ini nih. Nggak boleh gitu. 54, nggak boleh. Ntar bawain host Jadi, sendiri loh. jadi ini tujuannya buat kardiovaskular, buat Bang, masih lama kesehatan pulang dulu. jantung. Ini pelatih saya. Dia mau mandiin saya kok. Tapi memang bagus buat olahraga bagus ya. Ya, buat ke apa? Pernapasan juga. Pernapasan dan Terutama juga kalau lagi keringat. kesel tuh paling bagus tuh ini nih olahraga Muay Thai. Ya kalau kita lagi misalnya agak kesel atau mungkin ada sedikit emosi, kita salurkan ke Lewat Muay Thai. latihan ini. Silakan Mas. Kalau saudara saya kesel nggak napas. Ngapain? Keselak sendok. Ayo Mas peragakan Mas. Kita Ombak. lihat ini. Jagoannya ombak. Ombak kan? Itu yang jago Muay Thai, Mas ya. Dari Thailand. Ombak. Tuh. Ombak. Udah. Nama orang itu. Nama orang ombak. Nih. Kapan prakteknya dari tadi nggak praktek. Ya, ya. Ini latihannya biasa aja, pelan-pelan dulu kita. Masih dong Mas 100.000. Itu cuma latihannya gini. Satu, dua. Nih. Saya bilang jangan kemari-mari kan jadi urusan. Bukan. Ustaz. Ini kan susah. Pisahin. Sampai copot gue kaget. Pisahin, udah biarin. Ini yang satu pedes, satu nggak pisahin. Bos. Pisahin. Weh, Akhirnya gua kepukul nih. apa Bang? Tambah. Woi. Luar biasa kan. Tolong kasih ininya ke Komeng. Ya, kami. Bentar, kasih nih Meng. Nih Meng. Pasangin, Ada, pasangin. Meng. Ayo. Kayaknya gua kalau dipukul bisa ketipilan nih. Tahu sendiri tadi berbuah. Jangan pak begini tuh. Barangan Ini, aja. ini ototnya nih. Oh nih, lihat nih urat-uratnya nih. Pakai bakso enak nih. Oke, Pak. Kang Tayo coba sama Komeng. Coba sama Komeng. Mundur semua, mundur. Kang Andreas sih, Kang Andreas aja. Mundur. Tolong bilangin keluarga gue. Pesen aja nih. Bilangin gue belum bayar listrik. Belum bayar air. Ya. Itu pesen terakhir nih. Iya namanya kita begitu lihat gede banget. Tapi udah siap nih ya. Ah udah Bar. Tahu caranya pakai ini Namanya ya? kita dari kerja kalau mati juga ibadah Bar. Ditahan. Ditahan emang buang air. Kang Dede mukulnya pura-pura. Ayo. Mukulnya pura-pura. Rasanya beneran. Pura-pura. Pura-pura. Ayo coba dulu sini aman. Oke. Kalau di Muay Thai itu, Ya. Muay Thai, Ya. penggunaan sikut, Ya, sikut. dan dengkul. Ah. Berdoa. Sikut, madang Sikut dan dengkul. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, Lagi dijelasin. Iya. ya ini buat perempuan bagus. Oh Oh iya. ya. Buat perempuan. Masa ginian buat perempuan? Jadi perempuan itu kalau pakai tangan nggak bagus. Kayak pakai ini. Ush. Jadi pakai sikut. Sini juga. Atau bisa dari atas ke bawah. Tangan ini. Lo makan nih.
Oke. Aduh, terima kasih ya Mas Andre ya, luar biasa. Mas, pinjam bentar ya. Bawa sendal ke masjid. Bukan sendal. Bukan. Nih kasih keju dikit mas tasnya. Aduh, terima kasih banyak. Ya, sebenarnya kalau mau tadi misalnya 15 menit tuh Kang Dede tuh biar sama si Komeng. Kalau perlu tuh benar-benar deh Kang Dede. Temen kalau gue mati. Kang Dede, terima kasih luar biasa pada Kang Dede. Kita tepuk tangan dong untuk Dede Yusuf. Dan rasanya dengan ilmu bela diri, fighting spirit itu juga menginspirasi langkah seorang Dede Yusuf dalam politik ya. Sedikit aja kalimat apa yang ingin Anda katakan buat mereka yang muda-muda yang tertarik di dunia politik. Ya, jadi mungkin kita tahu banyak politik itu seakan-akan kotor atau busuk. Padahal politik itu pada dasarnya adalah orangnya, tergantung orangnya. Jadi saya mengharapkan di dalam politik ada kalah, ada menang, ada jatuh, ada bangun. Tapi kalau kita punya cita-cita, satu goal, kita harus bangkit terus dan kita berjuang. Dan goal kita itu tentunya adalah gagasan-gagasan kita untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Iya, terima kasih sekali lagi. Selamat berjuang untuk Dede Yusuf. Terima kasih Akbar, Zeda, dan juga Komeng. Terima kasih untuk Anda semua penonton setia Tatap Mata. Keroncong Tugu, terima kasih sudah menghangatkan acara Tatap Mata. Selamat menikmati hari Sabtu, malam Minggu Anda. Semoga Anda selalu bersama orang-orang yang dicintai. Saya Rosyana Silalai. Selamat malam Indonesia.